3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat PLT Kepala SMP Negeri 3 Surabaya, Ibu Dr. Triworo Partoningrum MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Waka Kesiswaan dan Waka Humas. Yang saya hormati narasumber pada pagi hari ini yaitu Ibu Sulis Elfitro SPD GR dan Bapak Istidata Simpatika Sri Lambang SPD GR. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru selaku peserta diseminasi pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin yang telah hadir dalam acara diseminasi pemahaman budaya positif. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Waka Humas mewakili PLT Kepala SMP Negeri 3 Surabaya kepada Ibu Siti Munawaroh SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru sekalian. Pagi hari ini ada kegiatan diseminasi dari CGP Angkatan 11 yaitu Bu Sulis Elfitro SPD GR dan Bapak Istidata Simpatika Sri Lambang SPD GR. Pagi hari ini tema yang diangkat adalah disiplin positif, terutama yang ada di SMP Negeri 3 Surabaya. Di SMP Negeri 3 Surabaya ini banyak disiplin positif yang dilakukan. Dimulai dari pagi hari, pertama ada kegiatan 6S, disambut di situ ada Bapak Ibu Guru, ada siswa yang menyambut siswa masuk yaitu 6S, salam, senyum, sapa, salim, sopan, santun. Itu sudah lama berlangsung di SMP Negeri 3 Surabaya. Jadi anak-anak itu sudah terbiasa dengan melakukan kegiatan 6S. Kemudian kalau hari Senin setelah 6S ada upacara bendera sebagai penerapan disiplin positif tentang disiplin upacara. Kemudian di hari Selasa, Rabu, Kamis setelah 6S ada sholat duha. Kemudian di hari Jumat ada penerapan yang lain, ada Jumat bersih, Jumat sehat, Jumat religi dan lain sebagainya. Banyak hal positif yang diterapkan di SMP Negeri 3, terutama di hari-hari yang saya sebutkan tadi. Di eskul juga begitu, ada disiplin positif yang diterapkan di kegiatan eskul pramuka, eskul paskibraka, di eskul BTG atau baca tulis Al-Quran. Itu adalah disiplin positif yang diterapkan di SMP Negeri 3 Surabaya, dan itu berlangsung dengan baik selama ini, tidak ada kendala. Bapak Ibu Guru dan semuanya siswa mendukung kegiatan disiplin positif seperti ini, sehingga di SMP 3 itu kemudian menciptakan siswa-siswa yang berprestasi melalui disiplin positif ini. Itu yang ingin saya sampaikan mewakili Ibu Kepala Sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Muna kami sampaikan.
Untuk acara selanjutnya yaitu paparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu calon guru penggerak angkatan 11, Ibu Sulis Elfitro SPDGR dan Bapak Istidata Simpatika Sri Lambang SPC. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Istidata, kepada beliau kami persilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi. Di sini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu. Baik, berkenan saya untuk sedikit memberikan pemaparan tentang pemahaman budaya positif. Kalau kita pertama-tama kita merenungkan apakah itu budaya. Budaya itu adalah berasal dari kata budi dan jaya. Budi itu pikiran dan jaya itu adalah kekuatan. Jadi budaya adalah sebuah kekuatan pikiran yang kemudian membentuk peradaban manusia. Nah, di sini juga tentang budaya positif. Budaya seperti apa? Ada budaya negatif, ada budaya positif. Dan kita sekarang ini memaparkan budaya positif. Latar belakangnya, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal, keyakinan umum yang diyakini kebenarannya oleh semua orang, semua pihak, yang diterapkan di sekolah, diterapkan di lingkungan pendidikan. Menciptakan budaya positif merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Jadi guru itu tugasnya bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga menciptakan budaya atau budaya yang positif, yang baik di dalam sekolah, di dalam lingkungan sekolah, yang kemudian dibawa ke rumah masing-masing siswa, ke lingkungan keluarga siswa. Sebagai pembelajaran yang sudah tentu berpihak pada murid, pembelajaran yang berpihak pada siswa. Dalam hal ini, bila suatu lingkungan aman dan nyaman, maka akan memberikan kesempatan dan kebebasan murid untuk berproses dan belajar. Kita lihat, kita tahu bahwa manusia itu adalah produk lingkungan. Nah, persoalan lingkungan seperti apa yang membentuk manusia itu? Kalau lingkungan itu tidak baik, lingkungan itu penuh dengan hal yang negatif, maka akan membentuk manusia negatif. Maka sekarang kita mencoba lingkungan yang kita ciptakan adalah lingkungan yang aman dan nyaman. Jadi siswa itu akan bisa berkembang kalau berada di lingkungan yang aman dan nyaman. Siswa akan mendapat kesempatan dan kebebasan untuk berproses dan belajar. Kebebasan untuk berproses dan belajar, sehingga ia mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Ilmu akan bisa diserap kalau lingkungan itu mendukung bagi perkembangan siswa. Berikutnya itu tujuan asli nyata ini adalah menumbuhkan budaya positif, budaya yang baik di sekolah dengan meyakini nilai-nilai universal, nilai-nilai yang diterima oleh umum. Berikutnya, mewujudkan murid yang merdeka. Merdeka dalam apa? Murid yang merdeka. Kata merdeka itu adalah bahwa dia tidak diperintah, tidak terperintah. Jadi dia menjadi anak baik bukan karena dia itu ditakut-takuti oleh hukuman atau karena dia itu diiming-imingi oleh hadiah, tapi menjadi anak baik karena sebuah keputusan. Dia memutuskan untuk menjadi anak baik, merdeka dan disiplin yang kuat. Jadi murid yang merdeka, dia memiliki disiplin yang kuat karena keputusannya, karena disiplin itu sudah mengakar mendarah daging dalam pribadinya. Konsep inti budaya positif ada 8 konsep.
Pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Next. Paradigma baru. Sebelum kita masuk ke lebih dalam, apa sih paradigma itu? Paradigma adalah struktur berpikir, ya. Struktur berpikir itu yang kemudian membentuk lahir dalam bentuk perilaku. Perilaku itu diulang menjadi kebiasaan, kebiasaan diulang menjadi karakter, dan karakter itu bentuk budaya. Jadi semuanya berawal dari pikiran. Apa yang disebut dengan paradigma baru? Next. Pembelajaran paradigma baru. Pertama, memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Jadi peserta didik adalah subjek dari pembelajaran, bukan objek dari pembelajaran. Ini subjek, artinya lakon dari pembelajaran itu. Kedua, memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik, pada guru dalam menyusun perencanaan dan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi perencanaan pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, bersifat kontekstual, situasional, karena peserta didik satu memiliki kebutuhan yang berbeda dengan peserta didik yang lainnya. Berikutnya, pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi membedakan siswa yang satu dan yang lainnya berdasarkan bakat, cakapan, prestasi, kebutuhan dan minat masing-masing siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Arahnya adalah mewujudkan siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita membentuk siswa yang pertama beriman, percaya pada Tuhan sampai pada percayaan diri, bertakwa, melaksanakan perintah dan perjalanan Tuhan, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Kita menyadari bahwa kita terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan warna kulit dan golongan macam-macam. Kita sadar itu. Negara kita adalah negara yang sangat majemuk, bukan negara yang homogen. Berikutnya, bergotong royong, membina, memiliki hubungan yang baik dengan semua orang, dengan gotong royong, dengan bekerja sama, mampu berkolaborasi dengan siapa saja. Berikutnya, kreatif, mampu menciptakan hal baru yang belum terpikirkan oleh orang yang sebelumnya, kemudian dia menciptakan itu. Kreatif. Berikutnya, bernalar kritis, mampu mengkritisi segala peristiwa yang terjadi, mampu membuat merefleksikan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan dia atau dalam kehidupan masyarakat. Kritis, hanya sekedar menerima saja, tapi dia mengkritisi apa yang dia terima. Kemudian mandiri, mampu berdiri di kaki sendiri, tidak tergantung pada orang lain, tidak menggantungkan diri pada orang. Dia mampu untuk single fighter, tapi di sini juga mampu bergotong royong. Mandiri juga mampu bergotong royong. Next. Pertanyaan berbanding, apa perbedaan paradigma lama dan paradigma baru dengan yang dulu? Jadi kita lihat apa perbedaan pola pikirnya, apa konstruksi berpikirnya, apa yang berubah. Pertama, paradigma lama, pendidik mentransfer pengetahuan. Kita lihat dulu dengan zaman dulu, guru itu mentransfer pengetahuan. Jadi apa yang guru itu yang diberikan kepada siswa. Kemudian peserta didik merupakan penerima pengetahuan. Siswa hanya menerima saja, menerima apa yang diberikan oleh guru. Tadi ada istilah bernalar kritis ya. Kalau dulu apa
sahabat guru memberi apa itu yang dia terima. Berikutnya pembelajaran bersifat behavioristik, perilaku dan melibatkan stimulus respon, masalah dan respon. Keempat, peserta didik dalam keadaan kosong. Jadi kalau belajar dulu siswa itu dianggap tidak tahu apa-apa dan awalnya guru. Kelima, keterampilan dan pengetahuan diperoleh tanpa konteks, tidak ada situasi atau konteks keadaan siswa, semua dikendalikan. Para developer memiliki kesulitan jika tidak memperhatikan karakteristik peserta didik. Jadi guru akan mengalami kesulitan kalau kita sebagai seorang guru tidak memperhatikan bahwa siswa kita memiliki karakter yang berbeda-beda. Siswa satu ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang suka untuk kerja kelompok, ada yang tidak suka dengan kerja kelompok, berbeda. Peserta didik menjadi fokus utama dalam pendidikan. Kalau tadi sudah peserta didik merupakan penerima pengetahuan, sekarang fokus utama dalam pendidikan bagi subjek pendidikan. Yang ketiga, bahan ajar bersifat kognitif rasio sesuai perkembangan ilmu dan pertumbuhan di dalam masyarakat, menyesuaikan dengan apa perkembangan ilmu dan teknologi. Sangat berbeda. Kita tahu zaman sekarang ada alat teknologi, alat komunikasi canggih. Guru siswa bisa belajar tanpa guru, bisa browsing internet dan sebagainya. Keempat, fokus pada kebutuhan belajar dan kurikulum. Jadi, fokusnya pada kebutuhan belajar dan kurikulum. Kelima, pengalaman belajar disajikan dalam kondisi realistik dan kondisi nyata, bukan sesuatu yang di angan-angan di kayangan sana, tapi sesuatu yang membumi, sesuatu yang nyata dialami oleh siswa. Keenam, penilaian dilakukan secara realistik dan komprehensif, jadi secara nyata dan belajar untuk sebagai lebih baik lagi. Berikutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat peserta mampu menguatkan karakter. Nah, sebenarnya kalau kita mengkritik orang, mengkritik siswa, membuat siswa bermasalah itu menjadi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksakan. Orang dewasa, saya guru berhak memaksa siswa saya untuk mengikuti kehendak saya, kemauan saya. Ini salah konsepsi tentang teori kontrol. Karena kalau guru seolah menguasai murid. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon realitas kebutuhan kita sama. Kenyataan kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Akhirnya kita para siswa guru kadang memasakkan pandangan pada siswa. Kamu harus mengikuti pandangan saya. Cara saya memandang harus kamu ikuti. Kalau zaman dulu siswa itu nggak sama dengan gurunya, dianggap ini siswa yang nggak benar. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya kan jadi kelas itu ini kesalahan, padahal kita nggak tahu apa dia untuk di kelas kok. Punya aja. Kita mau mencari itu sebagai anak nakal, padahal belum tentu. Bisa jadi di kelas itu ada tingginya, dia gelisah kan. Tapi langsung mengejar untuk bukan guru. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat berjuang
bukan gagal. Nah, kalau saya sudah uji murid saya nggak bisa memaksa dan tindakan memaksa, ya, pakai otoritas, pakai power. Model berpikir menang kalah. Nah, ketika ini si menang sobo, kemudian si menang, karena aku berat tidak menaikkan kamu, kemudian takut, akhirnya mengikuti apa yang mau oleh Pak Guru. Sedangkan dari kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kontrol kebutuhan masing-masing siswa berbeda. Karena siswa berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ada dari keluarga kaya, dari keluarga menengah, dari keluarga miskin, ada keluarga dari keluarga yang utuh, ada yang dari keluarga broken home, ada dari keluarga semi broken home, enggak broken tapi semi broken home. Karena terus ini, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya, memiliki optik yang berbeda, memiliki cara pandang yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memposisikan diri kita pada posisi orang lain dalam memandang sebuah peristiwa. Semua perilaku memiliki tujuannya. Kalau tadi dikatakan apa itu ada sesuatu terus apa di bangku itu. Kalau dulu salah berarti itu sesuai akal karena apa namanya dia gerak terus diterangkan hubungannya. Padahal apa? Ada tujuannya. Kenapa dia mau? Oh ternyata di bangku itu ada tingginya, dia tinggi, dia nggak bisa nyaman bangkunya itu. Nah kita harus paham bahwa kenapa kok anak itu nakal. Nakal berarti ada mesti ada yang melatar belakang nakalan itu kita. Ya. Kalau dia bikin ramai tujuannya apa? Nah ini perlu kita kaji. Oh dia kurang kasih sayang dan sebagainya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Bersama dan kesepakatan menciptakan pilihan baru. Model berpikirnya menang-menang. Jadi saya menang, murid juga menang, gak ada yang kalah, gak ada yang dikalahkan, gak ada yang kalah dan gak ada yang dikalahkan. Next. Nah, kita belajar tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar, tidak belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi acuannya adalah disiplin diri, disiplin yang ada dalam diri saya yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jadi saya bertindak itu berdasarkan disiplin diri saya yang memiliki apa resiko-resiko yang harus saya tanggung. Tanggung jawab yang harus saya tanggung berdasarkan nilai yang saya yakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Sekali menumbuhkan kesadaran. Jadi tidak datang terlambat karena sadar, bukan karena takut butuhan, bukan karena dapetin hadiah. Menumbuhkan kesadaran serta pemberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Kenapa kok rajin belajar? Ya karena aku ingin memberdayakan diriku, bukan karena aku pengen hadiah, bukan karena aku takut ancaman, bukan karena aku takut hukuman. Jadi saya berbuat baik karena keputusan, karena pilihan hidup saya. Next. Tujuan disiplin positif. Pertama, mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri, memiliki nilai disiplin diri. Disiplin itu sudah mendarah daging dalam kehidupannya, sehingga mereka berlaku mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal. Salah satu digerakkan karena nilai-nilai dalam dirinya itu.
dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi itu apa? Motivasi itu dorongan intrinsik, dorongan dari dalam diri. Jadi bukan berbuat baik karena ada dorongan luar. Misalnya apa? Saya mengerjakan PR karena saya terdorong untuk karena takut dihukum, karena pengen dapat hadiah. Enggak, saya mengerjakan PR bukan karena itu, tapi karena saya pengen berkembang, mau saya sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi itu kemudian keluar dalam bentuk perilaku, dorongan itu keluar dalam bentuk perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Next. Ini kebajikan. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia dan ingin dicapai setiap individu. Pertama nilai-nilai positif yang merupakan tujuan yang ingin dicapai. Aku ingin mengarah ke sana. Nilai-nilai itu sesuatu yang ingin diketahui. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, umum, diterima oleh lintas bahasa, suku apapun, agama apapun yang melatar belakang itu. Semua suku, agama dan semua latar belakang itu menerima nilai itu. Misalnya berbuat baik itu kan menolong orang, itu kan semua agama mesti ada, ya. Tidak melukai orang lain, tidak berkata-kata kotor, itu kan semua agama ada. Nilai-nilai apa? Nilai universal. Profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini semua agama. Berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, inovatif, mandiri. Nah, ini kebajikan umum. Berikutnya keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya. Nah, ini umum kan, lurus hati, pendengar yang aktif mendengar, tapi dia juga aktif dan sekedar mendengar, tapi dia aktif mengolah apa yang dia dengar itu, merefleksikan apa yang dia dengar itu, tidak merendahkan orang lain, kebajikan umum, ya, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Ibu primary years program primer, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ikut merasakan penderitaan orang yang menderita aja, nggak cuma sekedar apa namanya kasihan, nggak aja ikut merasakan, empati, keingintahuan, bukan ingin tahu urusan orang lain, dan kepo, tapi ingin tahu akan hal baru, ingin tahu akan ilmu pengetahuan, keterampilan, cara ilmu baru ini, sambil belajar ini ya, tinggal untuk mengetahui hal baru, kreativitas yang menciptakan hal yang baru yang enggak terpikir oleh orang lain, dia juga mikir, kerjasama, namanya kolaborasi, percaya diri dan komitmen. Ini adalah nilai kebajikan, jadi sifat umum. Next. Motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi itu apa? Motivasi itu dorongan, sesuatu yang mendorong manusia. Ini apa namanya? Kenapa kok orang berperilaku seperti itu? Nah, ini teori behavior fokus pada perubahan di dalam tingkah laku yang merupakan hasil dari pengalaman dengan lingkungan. Teori ini mengenai bahwa seorang berperilaku itu karena hasil dia berinteraksi dengan lingkungan. Nah, kalau lingkungan yang baik, lingkungan perumahannya dia tinggal di perumahan dosen, maka perilakunya akan berbeda dengan dia tinggal di kampung dulu. Anak yang tinggal di Pakuwon itu juga berbeda dengan anak yang tinggal di Bekasi. Karena behavior itu ya sama beda, saya ngomong mana baik, cuma ada bagian positifnya. Kemudian teori humanistik menekankan pada usaha individu untuk
memaksimalkan seluruh potensinya sebagai manusia, seluruh kemampuannya sebagai manusia. Dia berperilaku karena ingin memaksimalkan potensinya itu. Kemudian teori kognitif menguji harapan dan keyakinan individu dan usaha mereka untuk memahami bagaimana kerja lingkungan, bagaimana lingkungan itu bekerja. Next. Motivasi perilaku manusia. Nah ini tadi saya katakan ada motivasi ekstern, ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ya. Ekstrinsik itu dari luar untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Kenapa gua piket? Ya karena saya kalau nggak piket kelas nanti dihukum bersihkan toilet guru. Ini piket kenapa? Karena kalau saya nggak piket kelas saya dihukum bersihkan toilet guru. Daripada saya membersihkan toilet guru saya tak piket kelas. Ini piket kelas. Ini ekstrinsik. Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kenapa kamu pikir kelas? Ya nanti dikasih coklat sama Pak Guru. Nah, saya ingin suka bermain suka coklat, akhirnya saya pikir tujuannya apa? Tujuannya ini hadiah, maksudnya dari luar. Sedangkan motivasi intrinsik, kenapa kamu gak pikir? Ya karena keputusan saya ingin. Saya pikir berapa sebuah pilihan saya apa? Menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Saya pikir saya membersihkan kelas saya karena ini kelas saya, kalau kelas saya kotor ya saya yang susah juga. Kalau saya ingin kelas saya bersih, saya bisa kelihatan di lantai di kelas, enak kan? Ini semua dari diri saya. Ini ada semua kesalahan ekologis, kesalahan lingkungan. Menghargai diri sendiri dengan nilai kesalahan ekologis tadi yang dia percaya ini sih. Next. Hukuman dan penghargaan. Hukuman biasanya bersifat sepihak. Saya menghukum murid itu sepihak dan tidak berupa kesepakatan. Kamu saya hukum membersihkan toilet guru. Wes. Berarti setuju gak setuju kamu harus membersihkan toilet guru. Ini hukuman. Ya. Penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang, entah itu orang tua atau guru saja. Jadi saya sengaja membuat dia menderita dengan membersihkan toilet guru tadi karena dia melanggar aturan tadi ya. Sesudah terjadi suatu pelanggaran kejahatan atau kesalahan tadi, itu hukuman. Konsekuensi, kalau konsekuensi adalah akibat dari tindakan dan perbuatan yang pernah terjadi sebelumnya, bisa baik atau buruk. Jadi, kalau dia saya suruh bersihkan toilet guru karena dia mengotori, nah ini konsekuensi. Kamu sudah mengotori toilet guru, jadi kamu harus bersihkan toilet guru. Ini konsekuensi. Dengan penghargaan adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi, proses kerjasama yang mengajarkan murid mencari solusi, membantu berpikir tentang orang seperti apa yang diinginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Maka apa membantu kamu bagaimana kamu membantu kamu berpikir, kamu ingin menjadi manusia seperti apa sih? Menjadi manusia yang jorok, tidak bersih atau jadi manusia yang bersih, bersihan. Ya. Nah ini jadi penghargaan itu. Gambaran berbeda antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba, ya. Tidak ada rencana. Juga anak mengucapkan kemudian langsung bersihkan toilet guru ini rencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Jadi tidak tahu terus, wah kamu mencari kode ya, ada hukuman ini. Dia tidak tahu apa yang akan diberikan. Ya. Bersifat satu arah,
saya ke siswa itu. Berupa itu hubungan fisik dari apa namanya emosional guru atau psikis lalu waduh di tonton nih emosional guru malu. Konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai dengan peraturan. Ya. Tadi saya apa namanya bersepakatan kalau kamu nggak piket sampai nggak piket berarti apa konsekuensinya harus bersihkan toilet guru. Ini konsekuensi. Murid tetap dibuat nyaman, mana kira dia? Nah, harus bersihkan. Sikap guru selalu memonitor muridnya. Kita melihat, cek setiap kali apa namanya jam tertentu jam 10 ke kelas cek aja piket siapa 6 orang itu diawasi sambil ya, sambil melihat sikap piket aduh mau lari nah suruh pulang guru nah akhirnya takut ya. Sedangkan institusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kok kelasmu kok kotor? Terus resikonya apa? Coba itu ada kotoran kucing di situ. Resikonya kamu kan yang menderita. Kira siswa apa dengan kesadaran sendiri untuk membersihkan itu. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Mengajarkan murid untuk mencari terus gimana kalau kamu nggak mau pikir? Ya. Terus siapa yang mau kamu suruh membersihkan kelasmu? Kembali ke berikutnya. Kesimpulan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak tentang tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam membuat tadi kesimpulan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang berikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Gelum gak gelum, suka gak suka, kamu bersihkan murid guru atau pengenalan dari pihak guru baik sebelum atau sudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik ya, atau psikis kata-kata. Murid anak sakit oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Dan hukuman ya harus dilebih dari kata-kata seperti berikutnya. Next. Coba ini ada quiz ya. Coba ini ada mencatat satu sekali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Hukuman. Kayaknya gimana kalau nggak jawab ini? Membersihkan toilet yang dibuat di meja tulis. Hukuman. Sih, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Si berjemur di lapangan basket pukul 12 ya karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta berjalan kaki pada kali karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, ini saya ulangi ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah 2 kali. Hukuman tulis. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi, kamu kan yang tentu aja kan konsekuensinya kamu harus bersihkan ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah ya. Hukuman. Itu ringan ya. Tidak hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret kertas tugas sekolah dicoret-coret ini hukuman ya. Konsekuensi ya, sorry. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman Pak. Hukuman ya. Murid bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nyeker. Apa itu hukumannya? Next modul. Ya. Jadi
identitas gagal dan identitas sukses ya. Identitas gagal adalah hubungan dari identitas gagal. Sesuatu yang harus terjadi sakit, ya, sakit, bersihkan kulit guru sakit. Ya. Tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu panjang. Ya. Teringat-ingat, aku dulu pernah dihukum guru saya bersihkan kulit guru saya. Ya, betul ya, kata sih. Tapi ataupun akan tersakiti ya. Betul ya. Identitas belum, identitas sukses sedikit. Ada konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Apa itu? Bisa toilet. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek. Korban sudah berikan, murid anak berbuat tidak nyaman. Kemudian belum restitusi merupakan pilihan. Kamu sudah membuat kesalahan ini, terus kamu gimana? Apa pilihan kamu apa? Kamu usah 15 kali atau apa namanya? Itu kamu yang pilih sendiri ya. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Atau memilih sendiri yang dia lakukan apa? Setelah kamu mau memecahkan pot ini, apa yang kamu lakukan? Pilih sendiri apa namanya? Itu menguatkan murid. Dia apa? Oh ya, saya melanggar aturan, saya melukai orang lain gitu ya. Korban murid anak mendapatkan penguatan. Kuat bahwa aku tidak akan melakukan itu. Berbeda. Identitas gagal hubungan berlaku pasif agresif meningkatnya karena dihukum tadi akhirnya ada anak sudah dihukum akhirnya apa? Bukan malah baik tapi malah menakal nanti ya. Apa malah menjadi jadi sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, akhirnya apa? Harus ada unsur takut-takuti itu kamu takuti berlaku hanya pada sebuah institusi. Ketika dia di sekolah itu, tapi tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Dia keluar dari sekolah ya kembali nakal lagi. Peraturan dan kamu harus ini, harus itu, harus. Jika murid atau anak akhirnya membenci peraturan, pakai ini. Sehingga tidak sukses atau disiplin. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan pada jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru yang diawasi terus ya. Tadi piket aja harus diawasi, sepatu aja dilihat mana yang sembarangan. Membantu teman-teman mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, terima kasih ya. Untuk anak menghormati peraturan. Itu sih. Masalah bercakap ya. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia bertanggung jawab. Kalau kamu nggak piket, tanggung jawabmu apa? Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ini membentuk apa? Kebiasaan. Bukan apa namanya nilai bersih lingkungan itu dalam dirinya. Gitu ya. Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya aku harus piket tanpa harus diawasi. Ada atau nggak ada guru, diawasi atau tidak diawasi, aku piket. Ada atau nggak ada hukuman, aku pakai sepatu warna hitam. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain, dia seperti sadar akan pentingnya menghormati orang lain. Ya, restitusi itu bukan untuk bersalah, kan? Namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau kamu nggak piket, resikonya apa? Nah itu, resikonya kamu nggak bisa kelesetan di lantai kelas, kalau nggak tidur di kelas ya. Kalau kamu pel rapi, kamu bisa tidur enak ya, gitu ya. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa kebutuhan dasar? Kebutuhan akan kebersihan. Restitusi itu berbeda dengan restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Saya nggak paksa kamu pikir, tapi tawaran. Karena yang butuh kelas bersih itu kamu. Saya nggak butuh kelas bersih. Pak Guru
Kamu mau kelas itu kotor, jorok itu saya nggak butuh, tapi yang butuh kan kamu kan ya. Bisa menawarkan ada peraturan piket ini, kamu nggak mau sudah, ya. Tapi itu resiko kamu. Restitusi itu menuntut ke dalam diri, apa yang aku perlukan. Restitusi itu fokus pada solusi, bukan kesalahan, bukan salahnya nggak mau pikir, tapi solusinya untuk kebersihan itu. Ya. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakternya apa? Setiap kebersihan. Tindakannya piket tadi. Restitusi itu mengembalikan murid untuk berbuat salah, untuk yang berbuat salah pada kelompoknya. Dia nggak mau piket, temennya sudah piket, dia nggak piket lah ya. Hanya kira-kira apa yang ini mungkin. Tapi setelah dia sadar bahwa kebersihan itu kebutuhan kita bersama, maka dia ketika dia mau diterima dalam kelompoknya. Berikutnya next. Nah ini yang ke kelas saya serahkan pada Ibu tulis, monggo Ibu. Terima kasih Pak Istri atas waktunya. Oke Ibu, mungkin agar lebih semangat kita sebagai terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya. Jadi nanti tolong ikuti saya ya. Jadi kalau saya bilang buka mulut tertawa 3 kali, ha ha ha. Buka mulut tertawa 2 kali, ha ha. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Bisa ya? Kita mulai ya. Buka mulut tertawa 3 kali, buka mulut tertawa 2 kali, buka mulut tertawa 1 kali, buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, semua konsentrasi ya. Terima kasih teman-teman untuk kita semua. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kelima, ya, yaitu tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Mungkin kita sering dengar ya di kurikulum Merdeka ini. Dalam awal kita pelajaran, kita biasanya akan membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan yang lainnya. Nah, nanti kita cari tahu apa sih perbedaannya. Ya, yang pertama, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan sesuatu hal yang positif yang dapat diterapkan di dalam lingkungan kelas tersebut. Dan jadi ketika kita dalam membuat keyakinan kelas, nah ini merupakan hal positif apa saja yang harus ada di kelas. Jadi kita harus mencari nilai-nilai positifnya. Nah, itu apa kita harus membuat keyakinan kelas ini? Nah, tujuannya yaitu kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Nah, di sekolah kita atau di kelas kita, okay? Seperti yang dijelaskan Pak Istiada tadi, yaitu budaya positif ini merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak kepada murid sehingga murid ini menjadi lebih baik lagi. Jadi dalam kita melakukan pembelajaran, kita harus selalu berpihak kepada murid, okay? Dimana kita dalam filosofi yang Dewantara, dimana dijelaskan bahwa seorang guru itu mengharapkan kepada murid dalam artian kita harus memihak atas kebutuhan yang harus diperoleh oleh murid. Selanjutnya, Pak. Jadi apa sih perbedaan keyakinan dan juga kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas ini lebih rinci dan detail. Jadi kesepakatan kelas ini merupakan kepanjangan dari, kalau zaman dulu kita sebutnya tata tertib, ya. Nah, tapi kesepakatan kelas ini berbeda dengan tata tertib. Kalau tata tertib yang membuat adalah pihak sekolah gitu ya. Namun kesepakatan kelas kita harus membuatnya bersama-sama dengan murid. Tidak boleh guru itu membuat kesepakatan kelas dengan keinginannya sendiri. Jadi kita harus berdiskusi dan semua kesepakatan kelas itu harus berasal dari murid. Kemudian kesepakatan kelas ini lebih konkret dan mirip pada peraturan. Jadi memang kesepakatan kelas ini merupakan aturan-aturan yang ada di kelas, tapi yang membuat adalah guru beserta siswa, bukan hanya satu pihak saja dari seorang guru. Dan biasanya kesepakatan kelas ini
berupa kata-kata yang positif, ya, jadi tidak berisi kata-kata yang negatif. Kemudian apa keyakinan kelas itu? Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak dan juga berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal. Misalnya kita menggunakan helm, ya. Kenapa kok pemerintah, kepolisian membuat peraturan untuk menggunakan helm? Nilai kebajikannya apa? Kira-kira Bapak Ibu? Keselamatan. Jaga keselamatan, ya, keamanan, keselamatan. Nah, jadi keselamatan itu merupakan suatu nilai kebajikan. Oke, selanjutnya. Oke, mari kita perhatikan contoh dari kesepakatan kelas ini. Nah, mungkin kita analisis apakah betul, apakah salah. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ya, kesepakatan itu merupakan aturan kelas yang kita buat bersama murid dan harus berisi nilai-nilai yang positif. Yang pertama, mendengarkan saat guru sedang menjelaskan. Betul, ya? Nah, jadi di sini kata-katanya positif, ya, mendengarkan saat guru sedang menjelaskan. Yang kedua, tidak menyela pembicaraan. Kira-kira salah, ya? Salah betul, Bu? Nah, kurang tepat, ya. Jadi ada kata tidak di sini. Jadi ini bukan merupakan kesepakatan kelas. Kita harus mengubah kata yang negatif menjadi kata yang positif. Apa kira-kira? Tidak menyela pembicaraan. Atau apa kata positifnya? Menghargai, menghormati orang lain yang sedang berbicara. Jadi mungkin kita bisa menggantinya, ya, dengan kata tersebut untuk menyusun kesepakatan kelas. Kemudian mengangkat tangan jika ingin berpendapat. Betul? Apa salah Bapak Ibu? Kemudian selanjutnya datang dan pulang tepat waktu. Jadi daripada kata tidak boleh datang terlambat, lebih baik diganti dengan datang tepat waktu. Selanjutnya memakai seragam sesuai jadwal. Meminta izin jika keluar kelas. Betul. Selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Terus selanjutnya tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Salah, ya. Bisa diganti apa Bapak Ibu kira-kira? Menghargai teman yang sedang belajar. Bersikap tenang ketika belajar, mendengarkan Bapak Ibu guru, menghormati dan sebagainya. Nanti kita lihat dengan keyakinan kelasnya, ya. Selanjutnya tidak menyantai ketika ulangan. Salah. Apa Bu kira-kira? Diganti dengan kalimat apa? Jujur. Mengerjakan tugas dengan mandiri. Selanjutnya membantu teman yang kesulitan. Betul. Berkata sopan dan santun. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan, ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi contohnya menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, kemudian misalnya menggunakan kata yang sopan, tidak boleh mengolok-olok gitu, ya, sama temannya. Kita ganti menggunakan kata yang sopan. Ini nilai kebajikannya saling menyayangi antar temannya. Kemudian datang dan pulang tepat waktu bisa kita ganti dengan keyakinan kelasnya disiplin. Kemudian bertanggung jawab dan juga menghargai temannya. Jadi keyakinan kelas ini berisi nilai-nilai yang positif. Oke, mari kita perhatikan ada 3 gambar di sini. Mana sikap yang baik dan bagaimana kalimat positifnya. Jadi di sini ada gambar yang pertama, ya, apa Bu gambarnya ini tentang apa? Pembulian itu, ya, jadi mengejek temannya. Yang kedua, temannya yang jatuh. Yang ketiga, oke Pak, next. Nah, kita lihat, ya. Jadi gambar yang pertama ini benar, ya, tadi, ya, Bapak Ibu sudah sampaikan bahwa menggambarkan siswa yang sedang mengejek temannya. Nah, hal ini merupakan sikap yang pastinya tidak baik, ya. Jadi bagaimana nilai positifnya? Nilai positifnya, kalimat positifnya yaitu menjaga perasaan orang lain. Ya, kemudian nilai kebaikannya yaitu
menghormati. Saling menyayangi boleh. Saling menyayangi boleh, Pak. Sayang. Dengan temannya kita harus saling menyayangi, dengan bapak ibu guru anak-anak harus saling menghormati. Ya. Selanjutnya Pak, gambar yang kedua. Gambar yang kedua yaitu menggambarkan siswa yang sedang menolong temannya yang terjatuh. Ya, jadi di mana ini merupakan termasuk sikap yang baik. Nah, kalimat positifnya apa? Yaitu menolong orang yang membutuhkan. Ya, jadi di kesepakatan kelas kita bisa isi kalimat yang positif ini, yaitu menolong orang yang sedang membutuhkan. Di mana nilai kebajikannya, yaitu keyakinannya, yaitu saling tolong menolong. Selanjutnya gambar yang ketiga, yaitu tadi ya, betul Bapak Ibu tadi jawab, yaitu menggambarkan siswa yang sedang menyontek ketika ulangan atau mengerjakan PR dan sebagainya. Nah, hal ini merupakan termasuk sikap yang kurang baik, ya. Dimana kalimat positifnya yang bisa kita tuangkan dalam kesepakatan kelas yaitu mengerjakan tugas dengan jujur, ya, mandiri, dimana nilai kebaikannya menghargai kejujuran. Oke. Materi yang selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, tadi dijelaskan oleh Pak Isti, Pak Isti Data beberapa siswa melakukan kesalahan. Saya tadi, kenapa sih si anak tadi kok gerak-gerak terus, gak duduk dengan tertib gitu ya? Nah, ketika anak melakukan suatu perbuatan pasti ada penyebabnya, latar belakangnya. Penyebabnya ini, latar belakangnya kita bisa telisik berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologi. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan juga kesehatannya. Jadi kenapa tadi si anak kok bergerak-gerak terus, tidak mau duduk di tempatnya dengan tertib gitu ya, Pak? Nah, jadi ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup atau untuk dia tetap survive, ya. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa ingin diterima oleh orang lain. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan, dan yang terakhir yang kelima yaitu penguasaan. Nah, jadi apa bertahan hidup ini? Bertahan hidup ini contohnya kesehatan, kemudian rumah dan juga makanan, ya. Mungkin misalnya ada seorang anak yang ingin mengambil makanan temannya, kenapa anak ini kok selalu mengambil bekal temannya, kira-kira? Oh, mungkin untuk dia survive, dia lapar, kira-kira seperti itu, gitu. Seperti tadi yang kata Pak Isti Data tadi, anak kok bergerak-gerak terus menerus, mungkin tadi kata Pak Isti Data mungkin di kursinya ada hewan tingginya sehingga dia gatal gitu ya, sehingga dia umok gitu. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dimana dia keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Mungkin dia ingin mencari perhatian gurunya sehingga anak tersebut ini tadi umum aja tidak bisa diam di kelas, ya. Mungkin karena di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang itu dari orang tuanya, mungkin dia kurang kasih sayangnya, kurang perhatiannya dari orang tuanya, sehingga dia di sekolah mencari perhatian dari teman-temannya atau dari bapak ibu guru. Kemudian kebebasan. Di kebebasan ini merujuk kepada sikap yang mandiri, memiliki pilihan, ingin mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan arah dari diri sendiri. Ya, jadi mungkin dia memang tidak bisa diam, ingin sifat anaknya, jadi dia ingin bebas, gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu kesenangan, di mana dia ini senang bermain, humor, ketawa. Jadi dia senang kalau temannya itu ketawa, lihat dia aja kan, jadi mungkin menurut dia lucu, ya, sehingga membuat temannya tertawa. Kemudian penguasaan, jadi keinginan untuk dianggap berharga, diakui, dihormati, dan bisa membuat pencapaian. Nah, jadi ini yang bisa kita analisis, misalnya anak-anak kita melakukan kesalahan, kita bisa
kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi sehingga ingin dia penuhi sehingga melakukan perbuatan tersebut. Oke, ini ada studi kasus ya. Mari kita analisis bersama. Jadi ada Ibu Ani adalah guru wali kelas 9A sedang bingung mengapa ular salah satu murid di kelasnya yang bernama Tony. Beberapa anak telah mengeluh Tony seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tony melakukan hal tersebut? Nah, mungkin setelah kita melakukan pendekatan kepada Tony, Bu Ani tadi, apa saja alasannya? Kita bisa lihat. Alasan yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha ia penuhi yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive ya. Jadi kita sebagai guru harus lakukan pendekatan kepada siswa tersebut, lakukan tanya jawab, oke, kenapa kira-kira si anak ini melakukan hal tersebut. Mungkin jika salah satu alasannya adalah dia karena lapar, karena tidak dibawa bekal orang tuanya, oh berarti kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh anak tersebut adalah kebutuhan survive. Selanjutnya alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya dan guru memberitahu kepada orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan si anak tersebut. Maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh dia yaitu rasa apa? Rasa ingin diterima, kasih sayang ya. Jadi dia ingin mendapatkan perhatian dari orang tuanya, jadi dia mengambil makanan temannya tersebut dengan harapan temannya melaporkan ke gurunya, gurunya melaporkan ke orang tuanya. Jadi kebutuhan yang belum dia penuhi adalah rasa kasih sayang. Kemudian yang ketiga, alasan temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Ya, maka sebetulnya Tony sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kekuasaan. Jadi dia ingin teman-temannya itu takut sama dia ya, sehingga menuruti apa yang dia katakan. Kemudian alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekalnya. Mungkin orang tuanya membawa bekalnya ayam lagi gitu ya, Senin ayam, Selasa ayam, Rabu ayam, Kamis ayam. Jadi dia ingin merasakan rasa makanan yang lainnya. Temannya membawa sosis, mungkin dia jadi ingin sosis, temannya bawa telur gitu ya. Jadi dia ingin mencoba hal yang baru sehingga dia berusaha memenuhi kebutuhannya yaitu kebebasan. Kemudian yang kelima, karena dia iseng saja ya. Jadi karena si Tony ini iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena makanannya diambil. Dan jadi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Tony ini yaitu kesenangan ya. Jadi setiap anak itu melakukan kesalahan, melakukan perbuatan, pasti ada latar belakang yang mendasari dia melakukan tersebut. Dan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar tersebut ya. Jadi tadi si Tommy ini dia melanggar peraturan tidak boleh mengambil barang milik temannya gitu ya. Nah, jadi dia melanggar tersebut karena ada alasannya tadi. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol seorang guru ya. Jadi ketika si anak ini membuat kesalahan, kita sebagai guru pasti akan melakukan suatu tindakan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru dalam ketika kita menyelesaikan masalah suatu siswa. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Yang ketiga memposisikan diri sebagai teman. Yang keempat memposisikan diri sebagai pemantau. Dan yang terakhir yang kelima yaitu sebagai manajer. Nanti kita cermati manakah sih posisi guru yang terbaik. Mari kita
lihat video berikut ini. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren,
apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi tadi adalah video seorang guru yang memposisikan ada 5 posisi kontrol tadi, ya, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, pemantau, dan juga sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru di sini biasanya memposisikan diri sebagai apa? Sebagai manajer. Luar biasa, emang guru-guru SMP 3 ini luar biasa. Oke, ya. Jadi yang pertama posisi penghukum, dan ini sangat tidak berpihak pada murid, ya. Jadi tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Jadi seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi, ya. Biasanya mengacu pada tata tertib di sekolah, dan biasanya juga Bapak Ibu guru yang memposisikan diri sebagai penghukum, dia biasanya menggunakan nada tinggi ketika dia berbicara kepada siswanya. Dan misalnya contoh kata-katanya, patuhi aturan saya atau awas kamu, gitu, ya. Jadi dia menggunakan nada tinggi, kemudian kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai, ya. Jadi nada-nadanya menekankan si murid tersebut. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara yang pembelajaran yang berhasil, yaitu cara dia. Dan dia biasanya memberikan suatu hukuman-hukuman, bisa berupa fisik, ya, seperti tadi disuruh keliling lapangan, gitu, atau misalnya dia tidak
tidak memakai sepatu, kemudian sepatunya bukan berwarna hitam gitu ya, sepatunya diambil sehingga dia bertelanjang kaki sepanjang hari. Nah, itu juga merupakan salah satu hukuman sehingga membuat dia merasa tidak nyaman, malu. Akibatnya anak tersebut akan tidak mau keluar kelas misalnya karena dia malu bertelanjang kaki. Nah, itu sangat tidak boleh. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut ya. Jadi kalau tadi penghukum suaranya tinggi, keras gitu ya. Kalau posisi merasa bersalah suaranya lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan rendah diri. Ya, jadi seolah-olah tadi gurunya akan mendapatkan dimarahi oleh bapak kepala sekolah karena dirinya. Jadi membuat anak itu merasa, oh guruku nanti dimarahi karena saya. Jadi membuat dia rendah diri, membuat dia merasa bersalah. Contoh kata-katanya yaitu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Apa kamu tidak kasihan sama bu guru, sama pak guru? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Ya, jadi membuat dia rendah diri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya sebagai teman, ya mungkin saya juga sering ya menjadi teman ini mungkin. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru ini bisa negatif, bisa juga positif ya. Jadi positifnya di sini si guru dan si murid ini memiliki hubungan yang baik. Namun ada posisi tidak baiknya. Posisi tidak baiknya dia akan selalu kayak menggantungkan dirinya pada guru tersebut ya. Dan juga dia akan memilih-milih guru, dia hanya akan suka pada guru tertentu yang membuat dia tadi menganggapnya seperti teman. Nah, jadi itu posisi negatifnya. Nah, jadi contoh kata-katanya misalnya, ayolah demi batulah demi bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Dan ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini contoh kata-kata jika kita memposisikan diri sebagai teman. Jadi hal negatif dari posisi teman ini, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya ya. Jadi dia merasa kecewa karena jika kita tidak melakukannya terus-menerus, jadi membuat dia itu ketergantungan kepada kita. Selanjutnya yang keempat yaitu posisi pemantau. Pemantau di sini berarti mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, jadi kalau penghukum tadi dia memberikan hukuman, tapi posisi pemantau ini memberikan konsekuensi kepada siswa. Jadi kita sudah membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu dengan siswa kita. Jika siswa terlambat, apa yang harus dia lakukan? Seperti tadi di contoh video tadi, yaitu ketika dia terlambat, berapa menit dia terlambatnya? Dia terlambat 10 menit misalnya, berarti dia akan menghabiskan waktu istirahatnya, tidak istirahat, namun dia mengerjakan tugas tambahan selama 10 menit tersebut. Kemudian dengan menggunakan sanksi konsekuensi ya, jadi seperti tadi, karena dia mencoret-coret kertas temannya, maka dia harus mengganti kertas temannya yang sudah dia coret-coret ya. Dengan ini kita memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seorang guru yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering diajukan yaitu peraturannya apa? Apa kesepakatan kelas yang sudah kita buat gitu ya? Sanksi apa konsekuensinya dari yang sudah kamu lakukan? Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang tersebut. Posisi ini akan menggunakan
stiker, slip catatan, dan juga daftar cek. Selanjutnya yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau atas permasalahannya sendiri. Jadi dalam manajer ini kita akan melakukan restitusi seperti yang dijelaskan oleh Pak Istidata tadi ya. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan juga restitusi. Hukuman tadi diberikan pada posisi guru sebagai penghukum, konsekuensi ketika kita sebagai pemantau, dan juga restitusi ketika kita sebagai seorang manajer. Ya, jadi kita melakukan pendekatan kepada siswa tentang apa yang harus dia lakukan jika dia melakukan suatu kesalahan. Jadi hal itu harus muncul dari dalam dirinya sendiri. Jadi kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam siswa, dia mengeluarkan sendiri solusi dari kesalahannya. Misalnya tadi dia terlambat sekolah, maka dia yang mengeluarkan sendiri tadi kata-katanya, saya akan menyetel alarm bu, ya, akan meminta orang tuanya untuk membangunkan. Jadi hal-hal solusi itu muncul dari dirinya sendiri, bukan kita guru yang memberi penawaran. Bagaimana kalau kamu menyetel alarmnya? Kan begitu ya. Jadi yang membuat pilihan adalah siswa sendiri. Jadi dengan menjadi manajer, murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan. Ya, jadi ini contoh penerapan posisi kontrol guru ya, seperti pada video yang tadi, di mana kasusnya adalah siswa yang datang terlambat. Jadi kalau sebagai penghukum, kata-kata gurunya biasanya, ayo kamu lari keliling lapangan 3 kali. Jadi ini berupa hukuman, seperti yang dijelaskan Pak Istidata tadi. Tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang sudah dia buat. Dia terlambat kok, hukumannya berupa fisik, yaitu keliling lapangan. Jadi tidak ada hubungannya antara kesalahan dan juga dengan hukumannya. Dan ini juga bersikap satu arah ya, dari si guru saja. Tidak ada si murid itu memberikan kontribusinya. Selanjutnya membuat rasa bersalah. Ya, jadi kata-katanya, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kenapa kamu selalu mengecewakan Bapak atau Ibu? Kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ibu atau Bapak guru. Lain kali jangan dilakukan lagi. Bagaimana kalau Bapak Ibu guru nanti dimarahi Bapak kepala sekolah? Jadi membuat siswa itu merasa menjadi temannya. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya apa? Ya, jadi seperti tadi, dia konsekuensinya sudah dijelaskan sebelumnya oleh gurunya bahwa kalau terlambat, yaitu dengan cara tetap tinggal kelas selama dia terlambat. Nah, yang terakhir yaitu manajer ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita melakukan dialog kepada siswa agar dia itu refleksikan kesalahannya sendiri ya. Jadi biar dia sendiri yang melakukan refleksi diri, apakah dia itu melakukan kesalahan atau tidak. Kalau melakukan kesalahan apa yang sudah dia buat, dan melanggar keyakinan kelas apa, keyakinan apa yang harus dia perbaiki ya, dan bagaimana caranya untuk dia memperbaiki kesalahan tersebut. Semua itu guru hanya membuat pertanyaan pemantik pendukung, jadi yang mengeluarkan solusi adalah siswa itu sendiri ya. Nah ini mari kita analisis bersama ya, coba kita jawab kasusnya tidur pada saat jam pelajaran. Kata-kata gurunya, kamu sering tidur pada saat jam pelajaran. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi apa yang harus dilakukan jika kamu tidur di kelas? Kalau guru yang mengatakan ini, dia memposisikan diri sebagai apa, Bapak Ibu? Sebagai apa? Sebagai pemantau atau manajer, kita
Direktur ya. Oke. Memantau ya. Jadi jawabannya adalah memantau, betul yang dikatakan Bu Uswa ya. Jadi kalau ada kata-kata biasanya konsekuensi, yaitu kita sebagai pemantau. Selanjutnya, ya jadi kamu sering tidur di saat jam pelajaran. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Sebagai manajer ya. Jadi kita meletakkan kepada anak apa yang harus dia lakukan cara untuk memperbaiki dirinya. Selanjutnya, kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa kok tidur lagi? Ya sudah, kamu cuci muka terlebih dahulu. Nanti Pak Guru bantu. Sebagai teman, betul sekali. Oke, jadi kesimpulan dari kelima posisi di atas bisa dikatakan jika posisi kontrol guru dalam menciptakan budaya positif, yang paling tepat adalah apa Bapak Ibu? Sebagai manajer ya, karena pada posisi inilah guru bisa menjadikan siswanya pribadi yang mandiri, mereka bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, dan pada akhirnya menciptakan lingkungan positif, nyaman dan aman. Ya, dan siswa bisa membuat solusi sendiri atas perbuatannya. Ketika guru melakukan posisi dirinya sebagai manajer, biasanya dia melakukan restitusi. Nah, restitusi ini ada 3 tahapan sehingga yang disebut dengan segitiga restitusi. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi ketika anak biasanya melakukan kesalahan itu kan akan dikucilkan oleh temannya, ya. Jadi sehingga dia itu akan keluar dari kelompoknya. Karena misalnya dia sering terlambat ke sekolah, jadi teman-temannya itu menjauhinya, atau karena si anak tersebut melakukan suatu kesalahan, biasanya dijauhi oleh temannya. Dengan restitusi ini dia memperbaiki kesalahannya dan diharapkan dia bisa kembali ke kelompoknya, kembali ke teman-temannya kembali. Apa saja yang harus dilakukan ketika kita melakukan restitusi ini? Ada 3 macam ya, sehingga disebut segitiga. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menayangkan keyakinan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa sih yang harus dilakukan ketika kita melakukan menstabilkan identitas pada kegiatan segitiga restitusi ini? Yaitu menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dari rasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya ya. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, jangan kita menjustis anak tersebut dia itu salah. Jadi kita bisa tenangkan psikologinya dengan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Jadi, saya juga pernah melakukan kesalahan. Jadi manusia tidak ada yang sempurna. Jadi kata-kata itu bisa kita berikan kepada anak untuk menstabilkan identitasnya ketika dia berbuat salah. Jadi jangan menjudge anak dulu. Kenapa kamu kok melakukan itu? Kenapa kamu kok salah terus? Kita jangan melakukan seperti itu. Jadi kita harus menaikkan emosionalnya, psikologinya agar dia tidak terlalu dengan kata-kata seperti contoh tadi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi di sini bertujuan untuk proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh siswa tersebut. Jadi di sini kita bisa menggali si anak tersebut kenapa dia melakukan perbuatan tersebut. Kebutuhan apa? Kebutuhan dasar manusia apa yang belum dia terpenuhi? Yang tadi ada berapa Bu? Masih ingat? Ada 5 ya tadi ya kebutuhannya. Jadi kita gali apakah dia ini ingin memenuhi kebutuhan survive-nya, kemudian kasih sayangnya, kesenangannya, kebebasan dan juga kekuasaan tadi ya. Kita harus gali kenapa kok dia
dia melakukan hal tersebut. Misalnya contoh kata-katanya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikapmu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru lagi. Kemudian yang terakhir yaitu menayangkan keyakinan, di mana proses murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Seperti tadi pada video tadi, guru menanyakan keyakinan apa yang kamu yakini. Kita harus menghormati orang lain, harus disiplin, begitu ya. Jadi nilai apa yang harus dia tingkatkan? Nilai apa yang kamu percaya? Keyakinan keras apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan keras apa yang harus kamu teguhkan pada diri kamu? Kemudian pada menanyakan keyakinan ini kita juga menanyakan tentang bagaimana solusinya untuk menyelesaikan masalah dia tersebut. Seperti tadi dia akan menyetel alarmnya, dia meminta kakak dan ibunya untuk membangunkannya. Itu termasuk pada fase yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi di tahap segitiga restitusi ini bukan berarti kita membenarkan anak itu melakukan kesalahan, tapi langkah pertama kita stabilkan dulu identitas anak supaya anak tersebut tidak drop, tidak terpuruk karena dia telah melakukan kesalahan. Jadi langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yang kita yakini bahwa setiap anak melakukan kesalahan apapun pasti ada tujuannya ya, untuk memenuhi 5 kebutuhan dasarnya tadi. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat, karena keyakinan kelas tadi kan kita itu buat bersama-sama gitu siswa. Jadi nilai apa saja yang dia langgar dan menjadi anak seperti apa kelak ketika dia mampu menyelesaikan masalah yang sudah dia timbulkan. Ya, jadi di sini kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa tadi, ya, agar dia itu menjadi lebih baik tanpa si guru itu memberikan ancaman, hukuman ataupun penghargaan. Jadi harus muncul dalam dirinya. Oke, demikian pemaparan dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materi tentang budaya positif. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari kita. Boleh beri tepuk tangan untuk narasumber kita. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama dari Bu Uswa. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Bu Uswa ingin menanyakan bahwa tadi yang dibahas mengenai restitusi. Restitusi di sini yang saya tangkap adalah teknis yang paling tepat dan kekinian. Sulis dan Pak Is untuk mengatasi permasalahan siswa, dan juga tadi disampaikan dalam segitiga restitusi yang mana di situ saya tangkap juga ada sisi humanis dan kognitif, sehingga siswa itu tidak terbeban dia yang melakukan kesalahan atau merasa bersalah, jadi dia bisa mengidentifikasi sendiri kesalahannya apa. Yang saya tanyakan di sini adalah seberapa besar dampak segitiga restitusi itu untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Begitu. Terima kasih. Mungkin langsung dijawab oleh narasumber. Baik, sedikit saya jawab. Restitusi ini juga memunculkan empati dalam diri siswa. Jadi kalau siswa itu melanggar, misalnya dia merusakkan buku temannya, kita membangkitkan empati dalam diri siswa itu. Kamu sudah merusakkan buku teman kamu, bagaimana kamu mungkin ikut merasakan bahwa temanmu juga mengalami kehilangan bukunya itu, kan?
kemudian apa? Siswa diberi kesempatan untuk berpikir, oh iya bahwa kalau aku berbuat seperti itu, temanku kehilangan bukunya, bukunya rusak, dia juga akan bersedih. Nah, dia diberi kesempatan untuk berpikir, jadi tidak kita menyuruh dia menggantikan buku itu, tidak, tapi kita coba, kamu sudah menghilangkan buku teman kamu, terus gimana perasaan kamu? Bisa nggak merasakan kesedihan temanmu itu yang kehilangan bukunya? Coba. Nah, terus dia berpikir, ya, oh aku ikut merasakan temanku bukunya hilang gara-gara aku. Terus dia diberi kesempatan untuk berpikir, untuk didengarkan. Terus apa kira-kira apa namanya tindakanmu kalau kau sudah melakukan menghilangkan buku atau merusakan buku temanmu itu? Dia kemudian diberi kesempatan untuk menjawab sendiri apa yang harus dia lakukan kalau dia sudah melakukan kesalahan itu. Jadi bukan kita menghukum, kamu harus ganti. Ini harganya sekian harus ganti. Ya, tapi ya kira-kira apa? Kamu sudah karena perbuatanmu itu bukumu itu rusak atau hilang, terus apa yang akan kamu lakukan dengan perbuatanmu itu? Nah, dia kemudian kita mencoba, dia merasa didengarkan. Oh iya, bahwa didengarkan bahwa dengan tindakanku itu aku mengurukan orang, aku harus mengganti. Jadi dia sendiri yang mengharuskan dirinya. Dia mengganti buku itu bukan karena takut dengan kita, dengan saya, tapi karena dia sadar bahwa tindakannya itu merugikan orang lain dan dia harus mengganti kerugian itu karena dia sadar. Jadi tadi karena intrisi dalam dirinya, bukan karena dia dipaksa atau ditakut-takuti. Gak ganti, kamu gak naik, itu ditakut-takuti. Terus gimana? Kamu sudah melakukan tindakan itu, apa yang akan kamu lakukan? Jadi dia diberi kesempatan untuk berbicara dan didengarkan. Dia membuat keputusan itu, mengganti itu sebagai sebuah keputusan bebasnya, bukan karena takut ancaman dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Pak Is atas jawaban yang diberikan. Apakah sudah menjawab pertanyaan Bu Swa? Baik, selanjutnya pertanyaan kedua dari Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya ingin bertanya, pada segitiga restitusi itu terdapat 3 tahapan. Nah, di situ apakah ketiga tahapan harus dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Jadi tadi sudah saya jelaskan tentang segitiga restitusi, di mana yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Apakah ketiga hal ini harus dilakukan ketika kita menyelesaikan masalah seorang siswa? Jadi karena di sini berupa segitiga, idealnya adalah kita harus melakukan 3 tahap tersebut, yaitu yang pertama kita harus menstabilkan identitasnya agar anak tersebut tidak merasa drop ketika dia melakukan suatu kesalahan. Ya, kemudian pada tahap yang kedua kita gali alasannya kenapa dia melakukan kesalahan tersebut, dan kemudian pada tahap ketiga kita munculkan anak tersebut itu solusinya apa yang harus dia lakukan dalam menyelesaikan masalah yang sudah dia lakukan. Idealnya adalah kita harus melakukan ketiga tahapan tersebut. Namun kita harus sesuaikan juga dengan kondisi yang ada pada saat itu. Misalnya pada saat itu beberapa tahapan itu tidak bisa dilakukan, boleh kita hanya lakukan dua tahap atau 1 tahap. Tapi yang lebih idealnya adalah kita lakukan ketiganya. Namun kita sesuaikan dengan kondisi siswa pada saat itu, kondisi keadaan pada saat terjadi peristiwa tersebut, kita bisa sesuaikan sebagai seorang guru. Jadi agar tetap bisa memunculkan motivasi intrinsik siswa tadi dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi
Jadi kita bisa melakukan salah satu atau salah duanya, namun idealnya kita lakukan ketiganya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sulis atas jawabannya. Kakak sudah menjawab pertanyaan Bu Diana. Sudah. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Sudah cukup ya? Kalau sudah cukup, saya akhiri acara diseminasi pemahaman budaya positif pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dalam acara ini dan juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.